Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa wa targhib wal ifadah istifada wal hasala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dualal huda wa dalal kitil wajillah wa garbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa dan kita bisa berkumpul berkumpul di Masjid Darul Barakah ini. Mudah-mudahan Allah catat dan Allah terima segala amal ibadah kita dan segala dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini jadwalnya menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Itu kita sering mendengar nama Lailatul Qadar, tidak asing lagi, dan juga mungkin banyak kita mengetahui tentang keutamaan, bahkan tanda-tanda dan apa saja yang disunatkan atau dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, banyak para ulama menyebut penamaan dari Lailatul Qadar. Kita biasanya manggil malam Lailatul Qadar karena sudah biasanya kan yang harus Lailatul Qadar itu sudah malam Al-Qadar. Tidak apa-apa. Lailatul Qadar merupakan malam 1000 bulan, melebihi dari 1000 bulan. Perkiraan umur manusia itu sekitar 83 tahun 14 bulan. 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadar itu merupakan malam yang sering kita menunggu, yang kita semangat melakukan amal baik di malam Lailatul Qadar. Nah, di sini banyak ulama mengatakan penamaan malam Lailatul Qadar, ada malam yang mulia, ada malam ketetapan, ada malam keputusan dan sebagainya. Keutamaan malam Lailatul Qadar diriwayatkan dari Abu Hurairah di dalam kitab Sahihaini bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Dalam satu riwayat Al-Imam Nasa'i menambah, "Wa ma ta'akhkhar." Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Nah, di sini hadis ini menjelaskan keutamaan tentang malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang melaksanakan amal baik, ibadah, apakah itu sedekah, apakah itu qiyamul lail, apakah itu ibadah-ibadah yang lain, dengan iman, dengan ihtisab, mengharap ridhonya Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang lalu maupun yang akan datang. Nah,
Dengan catatan kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar itu dengan niat yang baik, niat yang betul mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala, niat untuk mengharapkan ampunan Allah Ta'ala, dengan harapan apa yang kita niatkan, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Dosa yang besar, dosa lebih-lebih dosa yang kecil tapi terus menerus. Dan dengan harapan itu juga mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir. Jadi melaksanakan Lailatul Qadar itu harus dengan niat yang baik. Niat apapun, yang penting yang baik. Kalau orang hanya Lailatul Qadar tanpa ada niat betul, maka itu tidak masuk dalam hadis ini. Kemudian hikmatu ihfai Lailatul Qadar. Ahfallahu Lailatul Qadar wa bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna madana iltimasiha fil ashril awakhir min Ramadan wa dzalika liyajtahidal mu'min fil ibadah tuwala layali syahri Ramadan wa yata'arrad li fadatiha wa yataqarrabuha kullailah. Allah Ta'ala menyamarkan atau tidak menampakkan malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Ta'ala memang merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu, tidak ditampakkan kapan Lailatul Qadar tanggal 21 atau tanggal 23 atau tanggal berapa, jam berapa, enggak. Memang Allah Ta'ala itu ada hikmah kenapa Allah Ta'ala merahasiakan kapan jatuhnya Lailatul Qadar, agar tujuannya kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah sepanjang malam tanpa membedakan antara malam satu dan malam yang lain. Tetapi di malam 10 akhir lebih bersungguh-sungguh beribadah daripada malam yang lain. Sebagaimana Nabi beribadah di bulan Ramadan melebihi di bulan lain. Tetapi ketika masuk Ashrul Awakhir, Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadah melebihi dari malam-malam yang lain. Salah satu hikmahnya adalah yang pertama, agar kita bersungguh-sungguh di dalam ibadah setiap malam, sepanjang malam bulan Ramadan, menghidupkan malam, kemudian dengan harapan agar kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar, dan juga ada rasa rindu. Di hikmahnya itu yang kedua, rasa rindu untuk melakukan amal baik dan juga menambahkan semangat kita di dalam beribadah. Kalau Allah Ta'ala tidak merahasiakan kapan tidak merahasiakan malam Lailatul Qadar, kita tahu Lailatul Qadar jatuh 21 Ramadan, maka niscaya kita akan menghususkan malam 21 beribadah lebih semangat lagi. Kalau tidak dirahasiakan, maka itu adalah rahasianya Allah Ta'ala yang memang banyak hikmahnya di balik rahasia tersebut. Kemudian tanda-tanda malam Lailatul Qadar, kita sering banyak mendengarkannya. Salah satu tandanya adalah banyak para malaikat yang turun ke muka bumi ini yang tidak terhitung bilangannya, dan juga tanda-tandanya adalah juga tidak panas, tidak dingin. Malam yang penuh kelembutan, cerah, dan tampak kemerah-merahan juga ketika siang harinya, tidak terlalu menyinar apa panas ketika terbitnya matahari.
Itu merupakan tanda-tanda yang disebutkan di dalam satu hadis. Ada juga tanda yang dari cerita-cerita. Itu juga ada cerita-cerita dari orang-orang yang itu tidak ada sandaran dalil dari hadis. Seperti air laut itu menjadi tawar. Kalau di satu perkampungan yang banyak anjingnya, itu anjing itu enggak menggonggong dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahdid Lailatul Qadar. Nah, batasan atau Lailatul Qadar itu perkiraan kapan. Memang Allah Ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar, tetapi meskipun merahasiakan, tapi ada beberapa tanda dan perkiraan-perkiraan yang akan terjadi di Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Nah, kalau Nabi Muhammad ketika bulan Sya'ban masuk bulan Rajab, Nabi Muhammad berdoa barakallahu laka wa barakatuh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Nah, bulan Rajab ini keutamaannya adalah di awal 10 awal. Kalau bulan Sya'ban, kalau bulan Rajab itu di awal, yaitu malam 1 Rajabnya. Kalau di bulan Sya'ban itu di pertengahan, yaitu nisfu Sya'bannya. Kalau Ramadan itu di akhir 10 akhir bulan Ramadan. Nah, maka di sini banyak hadis menjelaskan waradat ahadits fi sunnatin nabawiyah ta'arud nilai bayani waqti Lailatul Qadar la wajib ijmal wa shaimina yu'aqid anha fi Ramadan wa nafil ashr al-awhai minhu wa fil awtar aqid wa fiya 21 23 25 27 29. Para ulama menjelaskan banyak perbedaan di kalangan ulama tentang perkiraan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu ya kemungkinan dari tanggal 1 sampai 30. Ada yang mengatakan seperti tanggal 1 sampai 30, kemungkinan pasti tidak harus dari 10 akhir aja. Nah, kemudian ada lagi ulama mengatakan kebiasaan malam Lailatul itu kapan? Nah, kalau tadi di sepanjang malam Ramadan itu kemungkinan akan Lailatul Qadar, maka keseringan kebiasaan Lailatul Qadar itu jatuh kapan? Ada ulama yang mengatakan 10 akhir. Tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Di antara 10 ini 10 akhir yang sering terjadi malam Lailatul Qadar diganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Di antara 5 malam ini yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29 yang sering terjadi itu adalah tanggal 21, 27, 29. Di 3 ini 21, 27, 29 yang sering terjadi adalah tanggal 27, 29. Nah, yang 2 ini 27, 29 yang sering terjadi adalah tanggal 27. Yang sering terjadi jatuhnya Lailatul Qadar yaitu tanggal 27. Nah, tanggal 27 ini berlandaskan hitungan di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, kata Lailatul Qadar itu disebut 3 kali. Kita hitung satu hurufnya. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, ko, qaf, da, ro itu 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 3 itu 27. Nah. Ada yang para ulama ada yang mengatakan kemungkinan Lailatul Qadar itu dilihat awal Ramadannya, harinya.
Kalau hari ini kemungkinan tanggal sekian. Contoh hari Ahad. Kalau hari Ahad tanggal 1 Ramadan itu malam Lailatul Qadarnya tanggal 29 kemungkinan. Kalau hari Senin, ya kita hari Senin ya. Berarti kemungkinan tanggal 21. Kalau hari Selasa itu kemungkinan tanggal 27. Hari Rabu tanggal 29. Hari Kamis, kalau tanggal 1 Ramadan itu ketepatan hari Kamis, itu malam 25. Hari Jumat itu tanggal 27. Hari Sabtu itu tanggal 23. Itu hanya perkiraan-perkiraan para ulama. Nah, ada lagi yang mengatakan jika tanggal ganjil bertepatan dengan malam Jumat, jika tanggal ganjil bertepatan dengan malam Jumat, maka fa insyaallah kemungkinan Lailatul Qadar. Difokuskan lagi, jika tanggal 27 Ramadan ketepatan malam Jumat, fa insyaallah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di situ berkumpul 2 hari yang mulia, malam Jumat dengan malam Lailatul Qadar. Kalau Ramadan ini malam Jumatnya itu malam 25 Ganjil. Mungkin apa saja yang perlu kita lakukan, kita sambut di dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, maka di sini menjelaskan qala aqallu ma yahsul bihi qiyamul Lailatul Qadar. Minimal bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu apa minimal? Qala al-Imam Malik fil Muwatta balagani anna Sa'id bin Musayyab qala man syahida li Lailatul Qadar yani fi jama'ah faqad hada bi haddihi minha. Imam Malik berkata dalam kitab Muwatta, barang siapa yang salat Isya berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Isya tuh. Berarti ya bagian tarawih jamaah dengan tarawihnya. Ada lagi dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi, man shallal maghrib wal isya fi jama'atin hatta syahr Ramadan wa hada min Lailatul Qadar bi'tiwal. Barang siapa salat maghrib isya secara berjamaah, maka dia mendapat bagian sampai selesai bulan Ramadan, maka dia mendapat bagian Lailatul Qadar. Man shallal isya juga ada hadis man shallal isya lahira jama'atan fi Ramadan faqad taraka Lailatul Qadar. Barang siapa salat isya secara jamaah di bulan Ramadan, maka dia mendapat bagian Lailatul Qadar. Man shallal isya fi jama'atin faqad maqama nisfal lail wa man shallal subuh fi jama'atin faqad maqama al-lail kullah. Barang siapa salat isya secara jamaah, maka dia seakan-akan dia beribadah separuh malam. Barang siapa salat subuh jamaah, maka dia seperti melakukan ibadah full di malam itu. Dan hadis-hadis yang lain. Artinya minimal yang kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar adalah salat isya dan subuh berjamaah. Kalau kita tidak bisa menambah ibadah yang lain, kalau kita tidak bisa salat tasbih, kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan yang lain, baca Quran dan yang lain sebagainya, kalau tidak bisa itu semuanya, paling tidak sholatlah berjamaah di sholat maghrib, isya, subuh secara berjamaah. Itu minimal. Ini sedikit. Lebih-lebih ditambah dengan
ada yang ke masjid nisful lailnya, ada yang sholat tasbih. Biasanya di masjid sini ada sholat tasbih di 10 akhir, jam 1 apa jam berapa itu luar biasa. Apalagi sholat tasbih itu banyak para ulama itu, para ulama salaf itu melakukan sholat tasbih memang di bulan Ramadan, karena sholat tasbih di bulan Ramadan. Tahu kan caranya sholat tasbih ya? Sholat tasbih caranya memang ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang dipilih itu setelah takbir pertama baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 15 kali, kemudian sebelum ruku itu baca lagi 10, dan setiap sujud setiap ruku itidal sujud itu baca 10. Jadi semuanya totalnya 75. Ada yang langsung dibaca 15-nya sebelum ruku ya, sebelum ruku. Nanti 10-nya ketika mau berdiri. Yang pertama ini setelah takbir 15, setelah baca surat atau sebelum ruku itu 10. Ruku 10, itidal 10. Sujud 10. Sujud baina sajdataini 10. Sujud kedua 10. Berarti totalnya 75 ya semuanya, 75. Ya, 1 2 15 10 ruku. Setelah takbir 15, kemudian ditambah sebelum ruku 10, kemudian ruku itidal, sujud duduk sujud 75. Ada cara yang satunya mungkin biasanya di masjid di sini. Cara satunya itu 15 setelah baca surat atau sebelum ruku ya. 15 langsung nanti ruku itidal sujud duduk, antara dua sujud yang kedua pas ketika berdiri 10. Setelah sujud kedua baca ya sebelum berdiri ya. Tasbih Nah, kemudian sunat-sunat adabnya Lailatul Qadar ketika di malam Lailatul Qadar. Nah, min aham ma yustahab fi'luhu fi Lailatul Qadar ya kan, niat wa azam malaki min lailiha iman wa tisyaban. Paling penting yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar itu niat yang baik untuk melaksanakan di ibadah di malam Lailatul Qadar. Niat dan baik imanan wahtisaban, secara iman dan mengharap ridhonya Allah Ta'ala, dan ditambah niat-niat yang lain, niat yang baik. Jadi di sini beliau mengatakan niatnya paling tidak imanan wahtisaban. Kenapa pakai imanan wahtisaban? Karena hadis Nabi, man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Nah, barang siapa yang tidak niat, udah dia lakukan tidak niat,
tidak niat untuk beriman, tidak niat untuk mengharap ridhonya Allah Ta'ala dan niat yang lain-lain, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun di dalam keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi mensyaratkan di dalam melaksanakan Lailatul Qadar itu biniyatil iman wal ihtisab, niat iman dan mengharap ridhonya Allah. Sesuai hadis, man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Jadi harus ada niat yang baik. Tanpa niat ini maka dia tidak mendapatkan pahala di dalam keutamaan Lailatul Qadar, karena Nabi mensyaratkan niat seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sustahab ayatasil kulalati min lailil ashril awahir min ramadan wa yatayyab wa yatayazzayan wa yasajmal libasi ba'da salati mawaqib li salati syawat tarawih. Faqad kana yafulu katsirun min sahabati wa minhum man kana yafulu ba'da syahri ramadan. Yang kedua disunatkan untuk mandi setiap malamnya. Jadi memang kemarin itu tentang bab puasa yang kemarin dijelaskan sunat-sunatnya di bulan Ramadan adalah di malam harinya itu disunatkan untuk mandi. Lebih-lebih di 10 akhir menggunakan minyak harum, berhias itu menggunakan pakaian yang baik, indah. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Mereka melakukannya bahkan di setiap malam, bukan hanya 10 akhir toh. Nah, yang nomor 3 disunatkan juga bahwa man istahafil ladaka yukhaffif marut atau musyarab indal iftar. La sakafihi wal andibu ya aja qiyam. Nah, disunatkan juga di malam Lailatul Qadar itu, di malam ketika Lailatul Qadar, jangan terlalu banyak makan dan minum. Jangan terlalu banyak makan dan minum. Ayu khafif, diringankan. Artinya jangan terlalu banyak makan minum. Lebih-lebih nanti di 10 akhir atau diganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Tujuannya apa? Biar tidak terlalu banyak makan minum, biar tidak terlalu berat, tidak ngantuk, atau kalau biar tambah dia kuat biar tidak males untuk melakukan ibadah. Kalau sudah terlalu kenyang, ngantuk, malas dan sebagainya. Hanya seperlunya makan. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Juga wa min mimma yustahab fil iksar min ad-du'a wa tadarru wa talab afi wal afiyah wal mafaddah min dunya wal akhirah. Disunatkan juga dalam memperbanyak doa. Merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala, meminta ampunannya, meminta keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan agama kita, dunia kita, akhirat kita biar selamat nanti. Nah, doa apa yang memperbanyak doa tadi, yaitu sebagaimana Siti Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, apa yang dibaca ketika Lailatul Qadar? Kata Nabi, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang biasa kita sering baca, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada tambahan biasanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, 3 kali. Itu kalau di Hadramut setiap acara, setiap menjelang Maghrib atau antara adzan dan iqamat, atau sebelum mulai pengajian atau setelah pengajian itu baca ini, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika nar, 3 kali. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan juga
Sunat yang kelima adalah wa istahab laha iqadul ahli. Disunatkan juga adalah membangunkan atau mengajak saudaranya, keluarganya. Keluarga di rumah kita ajak, istri kita, lebih anak kita, bayi yang sudah besar, semua yang ada di rumah kita ajak, kita bangunkan untuk melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar atau di ganjil di 10 akhir Ramadan. Kita ajak, yang mau ke masjid silahkan ke masjid, yang tidak ke masjid dia melakukan sholat di rumahnya, sholat tasbih atau berdua sama atau ibadah-ibadah yang lain. Habis melakukan sholat tasbih mungkin baca Quran, memperbanyak doa dan lain sebagainya. Disunatkan. Wa min amma yustahafiluhu fi hadhihi al-laila muhafadah al-muhafadah ala salatil maghrib wal isya wal fajr fi jamaah wa ma tayassarahu min salati tarawih wal qiyam. Nah, nomor 6 ini disunatkan di malam Lailatul Qadar itu untuk menjaga salat maghrib, isya, subuh secara berjamaah. Yang sudah tadi yang disinggung sama saya, yang hadis tadi itu di malam Lailatul Qadar jangan sampai ditinggal jamaahnya ya. Naudzubillah kalau tidak sholat, naudzubillah, berlipat ganda nanti pahala dosa-dosa yang dia dapat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat jamaah, lebih-lebih 10 akhir ini, jangan sampai, sebisa mungkin. Tidak bisa ke masjid ya berjamaah dengan keluarganya, istrinya atau apa. Maghrib, isya, subuh secara jamaah. Dan juga wa ma tayassara lahu min salat tarawih dan salat malam. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin atau Madura yang full itu malam pertama. Kalau 10 akhir itu mulai dikit-dikit, berapa sop, 3, 4 sop, 5 sop. Saya sholat malam pertama ini full. Ada yang bilang saking fullnya kepanasan, saking fullnya AC ini masih panas, saking fullnya. Ini luar biasa ya malam pertama. Seharusnya ya mudah-mudahan sholat tarawih lah di rumahnya gitu. Mungkin di malam pertama saja di masjid, di rumahnya tarawih. Ya, jadi kita jangan sudon tuh ini mana ini kok malam pertama tuh. Mungkin sholat di rumahnya atau dia buat bikin sholat atau gimana gitu. Yang penting bagaimana kita menjaga sholat tarawih. Tentunya sholat maghrib, isya dan subuh secara berjamaah. Kalau saya ingat Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau dijuluki dengan Sultanul Ulama, rajanya ulama. Beliau sudah meninggal. Pengasuh Rubat pondok masuk Rubat itu Tarim, Hadramut. Beliau itu kena kencing manis banyak itu dia. Pakai kursi roda namanya. Tetapi semangat beliau ngisi pengajian, ngajar, sholat tarawihnya luar biasa. Kita yang masih muda itu masih kalah. Beliau kalau ngajar jelas dari asar sampai jam 5, nanti maghrib nyambung. Maghrib itu bukan ngajar, maghrib udah istirahat, isya. Di sana tarawih itu paling cepat jam 8. Nah, jadi yang mau jam 8, jam 2 juga ada. Jam setengah 2 tapi jam setengah 2. Jadi mau tinggal milih.
dari jam 8 malam sampai jam setengah 2 dini hari itu ada. Jadi di sana itu malam ya siang. Ini Habib Salim itu dari jam 9 di pondok, beliau sholat tarawih, pindah lagi jam setengah 11 Balawi, pindah lagi Masjid Mudor. Itu masih ada ngaji. Bayang berapa tempat itu. Nanti subuh ngaji, luar biasa. Kalau yang sehat, Habib yang lain, ulama yang lain kayak Habib Umar atau Habib Abdullah Buan Baharun, ya jelas. Cuma ini yang beliau pakai kursi roda, ibadahnya luar biasa. Tapi satu tempat dari tempat yang lain. Di malu kalau kita lihat orang yang tidak sehat itu semangatnya ibadah ke masjid atau paling tidaklah berjamaah, luar biasa, malu. Apalagi banyak anak kecil umur 10, 12 yang sering sholat masjid jamaah, atau umur-umur yang masih muda. Karena ada satu hadis itu gini, Allah Ta'ala cinta kepada orang yang tua lah. Dia taat kepada Allah Ta'ala cinta. Tetapi Allah lebih cinta kepada orang yang muda, dia taat kepada Allah Ta'ala. Bahasa kasarnya kalau tua kan mau mati gitu. Jadi semangat ibadah wajar gitu. Itu tuhnya. Paling tidak kita jaga ini, sholat maghrib, isya, subuh berjamaah. Kita jaga. Tidak sempat ke masjid di rumah. Di rumah tapi harus jamaah, istrinya atau dengan siapa anaknya. Juga yang nomor 7, sunat-sunatnya adalah ini karena Lailatul Qadar ini satu malam atau satu kali pertemuan, jadi saya selesaikan ya. Wamin tinggal berapa ini? Saya singkat aja. Nomor 7 adalah disunatkan juga malam Lailatul Qadar kasratu qiraatil Quran, memperbanyak baca Quran. Diriwayatkan dari Ibrahim Nahi bahwanya beliau ngatam Quran setiap bulan itu setiap 3 kali. Ketika masuk di 10 akhir beliau hatamkan di 2 malam. Menambah hatamannya. Jadi di samping tadi itu juga memperbanyak doa dan ibadah yang lain, juga memperbanyak baca Quran. Kalau di sebelum 10 akhir hari-hari sekarang ini kita baca Quran itu mungkin 1 juz, makalah nambahlah 1 juz lagi gitu. Yang ke-8 yang terakhir sunatnya adalah melakukan kebaikan dan sedekah di malam tersebut. Nah, afdalul amal fi Lailatul Qadar. Paling utama amal pekerjaan di malam Lailatul Qadar apa saja? Jadi tadi itu ada 8 sunat-sunat dan adab ketika kita masuk malam Lailatul Qadar. Nah, ini apa saja paling utama amal dari sekian amal kebaikan yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, qala Sufyan Ats-Tsauri, ad-du'a fi hadhil laila ahab ilayya min kasratis salat. Doa di malam Lailatul Qadar itu lebih aku cintai daripada memperbanyak salat. Jadi memperbanyak doa lebih aku senangi, kata Sufyan Ats-Tsauri, daripada memperbanyak Sholat berapa rakaat lebih aku dicintai doa lebih aku cintai. Doa yang mana? Doa yang dimaksud yang disebutkan dalam satu hadis, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ditambah tadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang maksur, yang bersumber yang memang dari hadis dari Nabi. Memperbanyak doa.
Nah, tetapi menurut Ibnu Rajab, maksudnya memperbanyak doa itu memang lebih utama daripada sholat. Tetapi kalau digabung, lebih utama lagi, lebih baik. Artinya di samping dia sholat, membaca Quran, berdoa, itu lebih baik lagi. Pernah Nabi, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yaqra wa yatufa jama' baina shalah wal qira'a wa du'a wa tafakkur faman fa'alahu fa huwa hasan wafdal wa akmal. Nah, Nabi itu sholat, membaca, berdoa, maka beliau mengumpulkan sholat, membaca, doa. Nah, itu lebih utama lagi, lebih baik. Tapi kalau tidak bisa mengerjakan semuanya, doa lebih utama. Sama dengan orang yang haid, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, maka perbanyaklah untuk doa. Namanya doa. Ini ada saya kutip, ada ulama mengatakan ini. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih mengatakan, man shoma Ramadan wa qara'al Quran fa huwa sa'id wa man shoma Ramadan wa lam yaqra'al Quran fa huwa syaqi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi dia membaca Quran. Jadi barang siapa puasa Ramadan dan baca Quran, bahkan menghatamkan Al-Quran, fahuwa sa'id, maka dia termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Tetapi wa man shoma Ramadan wa lam yaqra' Quran fahuwa syaqi. Barang siapa dia puasa bulan Ramadan tetapi dia tidak membaca Al-Quran, puasa tapi tidak baca Quran, maka dia termasuk orang yang rugi, celaka dunia dan akhirat. Karena apa? Karena Ramadan ini menjadi mulia disebabkan turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi paling mulia daripada nabi yang lain karena diturunin mukjizat paling besar, yaitu Al-Quran. Jika kita ingin mulia, jika kita ingin beruntung, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Nah, karena Ramadan turunnya Al-Quran turun di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Nah, kalau tidak bisa ngatamin Quran, paling tidak kita ikut tadarusan. Paling bisa ikut tadarusan, ya paling tidak kita lah baca Quran sebisa mungkin. Apalagi orang ini masih dalam tahap belajar. Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar. Kenapa kok dinuzul Qurannya tanggal 17? Ya, 17. Di sini saya mengutip ada di Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Kenapa kita yang sering nuzul Quran itu tanggal 17? Katanya nuzul Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kemungkinan Lailatul Qadar itu di Asyurul 10 akhir. Nah, maksudnya di sini adalah kana ibtidaul wahyi ila Rasulillah yaumul Itsnin li sab'i asyra. Nah, diriwayatkan dari Abi Ja'far Al-Baqir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, pertama kali wahyu turun ke Rasulullah itu pada hari Senin tanggal 17 Ramadan. Maaf, tapi masih belum diwajibkan puasa. Pertama kali wahyu turun itu hari Senin, itu tanggal 17. Tapi kalau Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan di di 24. Nah, 24. Nah, di maksud wallahu a'lam bishawab. Ini sudah cukup. Oke.
Yang pertama enggak jelas saya. Dengar tapi enggak jelas. Rezeki apa maksudnya? Pahala. Pahalanya. Ya. Ini. Iya. Pahala sama bocoran ya gitu ya. Masalah pahala, Allah Ta'ala itu masalah pahala, apakah pahala itu nanti dunia dan akhirat, wallahu a'lam. Pahala yang jelas apa yang kita rasakan melakukan ibadah ini, maka akan bisa merubahkan karakter dari kita. Artinya biasanya orang yang menjumpai Lailatul Qadar itu dia lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya Lailatul Qadar. Nah, di Lailatul Qadar itu ulama kan tadi banyak menyebutkan Lailatul Qadar itu nama-nama Lailatul Qadar. Cuma tidak saya rinci tadi. Salah satunya adalah Lailatul Qadar itu memang para ulama mengatakan Lailatul Takdir, artinya memutuskan suatu ketentuan. Bisa jadi dengan Lailatul Qadar ini dia Allah Ta'ala ingin menentukan mana Lailatul Qadar itu Lailatul Takdir semua bidar yang Allah Ta'ala yugadir fiha ma yasha min amri ila misliha minas sunnah minas sanatil qabilah min abril maut wal ajal war rizq war dalik. Nah, ada ulama yang mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Qurtubi, Lailatul Qadar itu Lailatul Takdir, apa? Ketetapan, keputusan, penentuan. Maka Allah ingin menentukan apa yang Allah kehendaki dari tahun yang berikutnya, apa? Dari urusan matinya, dari urusan kehidupannya, rezekinya dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi dengan hal itu rezeki kita dengan menjumpai Ramadan, menjumpai Lailatul Qadar, mungkin rezeki kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bisa jadi. Nah. Ini bentuk sebuah ibadah, dan ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan itu dan Allah akan balas. Apa balas itu kemungkinan bisa Allah Ta'ala berkehendak di dunia, mungkin bisa dengan penentuan yang ditetapkan lebih baik rezeki kita mungkin dari tahun sebelumnya, atau lebih baik ibadah kita daripada tahun sebelumnya, atau paling tidak orang ini mungkin baru bertaubat, dia lebih sedikit lah melakukan maksiat daripada tahun sebelumnya. Nah, itu merupakan bentuk keberkahan balasan di dunia. Inilah itu kan. Begitu juga sebaliknya siksaan. Dan memang tadi kan tanya apa bisa di dunia apa enggak gitu ya. Kemudian bocoran. Kalau saya tahu pasti saya kasih tahu, Pak. Ini bocoran yang tadi bocoran pikiran-pikiran aja dari para ulama. Nah, apa dia merasakan? Saya ingat keterangan para ulama itu orang-orang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu merasakan malam Lailatul Qadar.
Makanya para ulama, di antaranya Imam Ghazali itu kan penentuan Lailatul Qadar dilihat dari hari. Salah satu ulama menyebut penentuan malam Lailatul Qadar dilihat dari jatuh 1 Ramadan hari apa. Nah, ini berdasarkan mereka kebiasaan, oh kalau ini seperti ini, saya merasakan, kayak lihat tanda-tanda yang disebutkan Nabi seperti ini, nah kemungkinan jatuh seperti ini. Nah, ini semuanya perkiraan. Siapa yang bisa merasakan itu? Orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Saya tidak tahu Pak, bocorannya. Cuma tanda-tanda aja ulama seperti itu. Bocorannya tanda-tanda saja kan. Kalau hanya merasakan, nggak bisa klaim. Kadang ini, malam bre, tadi malam Lailatul Qadar jelas ini, lihat ini. Ternyata hujan. Atau nanti gimana? Yang lain ada lagi merasakan seperti itu. Cuman rasa. Jadi seperti ini jawabannya. Satu bulan Ramadan. Oh, Lailatul Qadar berapa kali? Kalau Lailatul Qadarnya itu 1 kali, Pak. 1 kali, Pak. Jelas 1 kali, tidak ada Lailatul Qadar pertama, kedua, saingan nanti. Apa nanti bagaimana perbedaan? Satunya hari Minggu, satunya hari Senin. Jadi kan katanya ganjil. Nah, ini kan hanya ganjil yang kemungkinan. Artinya tidak pasti. Cuma Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad itu ngasih tanda kemungkinan itu ganjil yang sering. Yang kata tadi saya jelaskan sering terjadi Lailatul Qadar itu, ya udah kemungkinan setiap bulan itu terjadi. Bisa jadi juga tanggal 2, tanggal 1 atau tanggal berapa. Tapi yang sering diganjil. Jadi tetap 1. Dan semua yang masalah perbedaan tanggal 1 Ramadan itu tidak sama, Ahad, Senin itu kan masalah ijtihad. Kalau 2 Pak, kita dapat 2 nanti. Kalau 2 dapat 2 nih. Nah, iya. Diincar. Nama Laila mungkin diincar. Bukan Lailatul Qadar, Laila juga diincar ya. Ini mudah-mudahnya kita mendapat bagian dari malam Lailatul Qadar ya. Nah. Tapi gini, saya pernah ingat keterangan gini. Ini belum. Orang yang niat dari pertama itu dia bersungguh-sungguh ibadah. Dari pertama bersungguh-sungguh ibadah, dia jaga baca Qur'annya, dia jaga sholat tarawihnya, dia jaga maghrib isya subuhnya secara berjamaah, maka insya Allah kemungkinan dia akan menjumpai Lailatul Qadar. Ya. Meskipun orang tersebut tidak tahu tanda-tandanya, tapi dia semangat dari malam pertama, dia jaga betul, maka dia akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Yang paling penting ini, Pak, yang paling penting di bulan Ramadan ini, khususnya 10 akhir, kalau kita tidak bisa menambah amal kita, kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, paling tidak kita jangan melakukan maksiat. Itu paling penting. Paling tidak minimal. Kita tidak bisa sedekah mungkin, kita tidak bisa nambah sholat tasbih, capek. Kita mungkin bepergian atau ibadah yang lain tidak bisa. Paling tidak kita jangan maksiat.
di bulan Ramadan. Udah. Waalaikumsalam. Nah, yang terakhir itu bagus, Pak. Yang terakhir itu bagus. Jadi tidak fokus dengan ganjil 21, 22. Bahkan jangan 10 akhir, mulai dari malam pertama. Nah, jadi bagus ibadah biar lebih mantap. Nah, terkait masalah ganjil menurut kita atau menurut mereka atau versi mereka, kok Mekah itu kok selalu sering samalah dengan Muhammadiyah. Pertama, Mekah dan Indonesia itu tidak sama, ikhtilaful matali. Matlaknya tidak sama. Apa matlak? Bahasa Arabnya matlak apa ya? Secara falak itu tempat ininya lah tidak sama antara Indonesia sama Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, Mekah Saudi itu menggunakan ru'yah. Muhammadiyah menggunakan sab. Secara metodologinya, caranya itu sudah beda. Mungkin tepatan aja. Kalau mereka menggunakan ru'yah, kebetulan di sana melihat hilal. Indonesia belum melihat hilal karena berbeda tempat matlak. Nah, maka bagaimana? Ini semuanya adalah urusan ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad ketika dia benar dapat 2 pahala, ketika salah dia mendapat 1 pahala. Jadi tetap mendapat kebaikan. Karena ini masalah ijtihad. Ya, ijtihad, masalah keputusan yang diambil. Sebagaimana sebelumnya sudah saya sampaikan, saya mengikuti pemerintah karena pemerintah saya urusan penetapan Ramadan, penetapan Idul Fitri dan sebagainya adalah urusan pemerintah yang lebih paham masalah seperti ini, maka saya ikuti ini. Tetapi kita tidak menyalahkan yang menggunakan hisab. Begitu juga sebaliknya, yang menggunakan hisab jangan menyalahkan yang menggunakan ru'yah. Dan itu semuanya sama-sama benar. Sama-sama benar. Dan tidak, pemerintah sudah kan mengumumkan perbedaan dengan mereka, perbedaan itu tidak menjadi permusuhan dan sebagainya kan sudah ya. Artinya kalau lihat di satu hadis, ya hadisnya menggunakan ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kenapa milih pemerintah? Karena pemerintah yang lebih tahu, lebih mengerti terkait masalah seperti ini. Dan ini
merupakan donni, bukan qat'i. Seperti itu. Sampean kalau masih was-was, jangan ada apa-apa, ikut yang terakhir kata sampean itu, ibadah full. Bagus itu. Iya, full dari tanggal 1 sampai terakhir. Nah, nyari nggak? Kenapa? Bulan. Urusan masalah seperti ini saya tidak ngerti. Alat kayak gini, yang penting masalah alat ya, yang saya tahu alat apapun yang itu mengantarkan wasilah untuk mencapai tujuan itu diperkenankan. Seperti ingin tahu apakah hilal itu ada dengan alat, maka alat itu menjadi pelantara wasilah, itu juga diperkenankan. Masalah teknisnya sebagainya saya tidak ngerti. Makanya semuanya saya pasrahkan urusan kayak gini, urusan pemerintah aja yang lebih tahu. Pernah berapa pertemuan kapan itu saya pernah nyinggung di guru saya pernah cerita gini, di Yaman itu orang ahli falak itu ngerti, lebih ngerti banyak. Kalau orang falak itu ngerti. Mungkin ada hal-hal yang terlewat dari pemerintah menetapkan besok, tapi tetap para ulama perhabisnya satu, ikut pemerintah meskipun pandangan mereka berbeda sebenarnya. Kenapa? Karena urusan ini adalah urusan doni itu dalil itu kan ada doni, ada qat'i. Doni itu masih ada ruang untuk terbuka perbedaan atau apa itu. Jadi memang kita ikut pemerintah. Keputusan urusan ini adalah urusan pemerintah. Jadi lebih baik kita ikut pemerintah aja. Saya nggak ngerti itu ya, urusan ikut pemerintah aja. Mana?
Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Sama halnya dia kan sepertinya agak jemawa, agak sombong. Kalau kita mungkin mendengarkan kisah Iblis itu ketika di surga paling alimnya orang, iblis, malaikat dan lain sebagainya, paling alimnya, paling hebatnya ibadah daripada malaikat. Iblis itu paling hebat ibadah daripada malaikat, iblis, alimnya juga. Tetapi iblis ini memiliki satu sifat sombong yang tidak mau sujud ke Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam itu terbuat dari hal yang apa? Nabi Adam, saya orang seperti ini. Nah, hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Kalau cukup saya ibadah, saya dosa-dosa, berarti saya melakukan dosa. Nah, ini khawatir masuk dalam kategori sombong, dan sombong itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Maka saya ingat perkataan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti itu mengatakan ini: orang yang penuh dosa, maksiat, dan dia bersungguh-sungguh ada niat untuk bertaubat, dan amalnya tentu sedikit, lebih baik daripada orang yang sombong meskipun dia banyak ibadahnya. Orang maksiat, dia banyak dosa, tapi dia ada niat untuk bertaubat, maka lebih baik dia daripada orang sombong meskipun dia banyak ibadahnya. Maka jauhilah sifat sombong ini, karena sifat hati. Nah, orang seperti ini khawatir nanti, jangan. Maka bagaimana kita untuk urusan seperti ini? Alhamdulillah, kita syukuri bisa beribadah dengan sempurna, bisa kita melaksanakan paling tidak sholat maghrib, bisa subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bukan berarti dengan ganjaran wa ma taqaddam dosa diampuni nanti kita tetap bermaksiat, ya. Itu khawatir nanti dengan sifat sombongnya, khawatir Allah Ta'ala tidak senang. Innallaha la yuhibbul mustakbirin, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak suka dengan orang-orang sombong. Tetapi innallaha yuhibbut tawwabina, Allah Ta'ala cinta dan suka kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang bisa saya jawab. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.